Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan CT scan. Langsung saja, pengertian CT scan. CT scan adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X dan sistem komputer yang khusus untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak yang ada di dalam tubuh. CT scan ini berbentuk lingkaran yang cukup besar dan bisa dimasuki oleh orang dewasa. Gambar dari hasil pemeriksaan CT scan memuat informasi yang lebih rinci dan akurat daripada foto ronsen biasa. CT scan ini tidak memakan waktu yang lama dan juga tidak akan menimbulkan rasa sakit. Baiklah, yang kedua ada kegunaan CT scan. CT scan bisa digunakan untuk memvisualisasikan hampir semua bagian tubuh dan untuk mendiagnosis apakah adanya penyakit atau cedera. Dengan begitu, dokter bisa merencanakan perawatan medis apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dokter akan merencanakan CT scan dengan tujuan yang pertama untuk mendiagnosis gangguan tulang, yang kedua untuk menentukan lokasi tumor, infeksi, dan pengumpulan darah, yang ketiga sebagai bagian dari prosedur, contohnya operasi, biopsi, dan terapi radiasi, yang keempat mendeteksi dan memantau kondisi penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Yang kelima, memantau efektivitas perawatan tertentu, contohnya pada perawatan kanker. Yang keenam, mendeteksi cedera internal atau pendarahan internal. Selanjutnya, bagian tubuh yang di-scan biasanya itu ada 5. Yang pertama ada kepala, untuk mendeteksi apakah adanya jaringan yang mati akibat stroke, pendarahan, dan trauma kepala. Yang kedua ada paru-paru untuk melihat apakah adanya luka, infeksi, peradangan, atau bahkan kanker. Yang ketiga jantung untuk menghasilkan gambar pembuluh darah yang ada di dalam jantung. Yang keempat ada rongga perut dan panggul, digunakan untuk mendeteksi penyakit yang ada pada organ ini, contohnya limfa, hati, pankreas, atau saluran empedu. Yang kelima ada tulang untuk memindai kerusakan tulang dan untuk mendiagnosis penyakit osteoporosis. Akan melanjutkan presentasi tentang peringatan dan persiapan sebelum di-scan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pasien sebelum menjalaninya, yaitu yang pertama, janin dan anak lebih rentan terkena bahaya paparan radiasi. Oleh karena itu, ibu hamil dan anak-anak umumnya tidak disarankan untuk melakukan CT scan. 2. Cairan kontras yang digunakan pada CT scan dapat menimbulkan sejumlah efek samping, termasuk reaksi anafilaksis. 3. Pasien perlu memberitahu dokter mengenai obat-obatan, suplemen vitamin, dan produk herbal yang sedang dikonsumsi. 4. Ibu menyusui yang menjalani CT scan dengan cairan kontras tidak perlu berhenti menyusui. Namun, bila ingin merasa aman, disarankan untuk memompa ASI terlebih dahulu guna mencakupi kebutuhan bayi hingga 1-2 hari setelah CT scan. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasinya, yaitu tentang bagian-bagian CT scan. Ada 10 bagian yang terdapat pada CT scan. Yang pertama, meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan merupakan tempat pasien diposisikan untuk dilakukannya pemeriksaan CT scan. Nah, meja pemeriksaan ini terletak di pertengahan gantri dengan posisi horizontal. Dapat digerakkan maju, mundur, naik, dan turun dengan cara menekan tombol. Oke, bagian kedua yaitu gantri. Gantri merupakan komponen pesawat CT scan yang di dalamnya terdapat 4 bagian. Yang pertama X-ray tube, kolimator, detektor, dan DAS. Pada gantri ini juga dilengkapi dengan indikator data digital yang nantinya akan bisa memberikan informasi tentang ketinggian meja pemeriksaan, posisi objek, dan kemiringan gantri. Oke, lanjut. Bagian ketiga dari CT scan yaitu X-ray control.
X-ray control ini terdiri dari generator sinar X bertegangan tinggi, RARC, dan X-ray tube indikator. Fungsinya yaitu berperan penting pada saat dilakukannya pemanasan tabung sinar X. Oke, bagian keempat yaitu komputer. Komputer merupakan pengendali dari semua instrumen pada CT scan. Fungsinya untuk melakukan proses scanning, rekonstruksi atau pengolahan data, menampilkan gambar, serta untuk menganalisa gambar. Adapun elemen-elemen pada komputer itu ada 3. Yang pertama input device, kedua CPU, yang ketiga output device. Jadi nantinya data-data dari luar itu akan diterjemahkan oleh input device untuk dimasukkan ke dalam bahasa komputer. Lalu CPU nanti akan mengolah data tersebut dan dikeluarkan oleh output device dan menampilkan hasil program yang telah dilakukan. Oke, bagian kelima pada CT scan yaitu layar TV monitor. Fungsinya sebagai alat untuk menampilkan gambar dari objek yang diperiksa serta menampilkan instruksi-instruksi atau program yang diberikan. Bagian keenam yaitu image recording. Fungsinya untuk menyimpan program hasil kerja dari komputer ketika melakukan scanning, rekonstruksi, dan display gambar. Itu ada 2 macam image recording. Yang pertama magnetic disk, yang kedua floppy disk. Tapi yang biasanya digunakan itu yang magnetic disk. Lanjut, bagian ketujuh dari CT scan yaitu operator terminal. Operator terminal merupakan pusat semua kegiatan scanning atau pengoperasian sistem secara umum, serta fungsinya untuk merekonstruksi hasil gambaran sesuai dengan kebutuhan. Bagian yang kedelapan yaitu multiformat kamera. Digunakan untuk memperoleh gambaran permanen pada film. Soalnya pada film itu dapat dihasilkan beberapa irisan gambar, itu tergantung jenis pesawat CT yang digunakan. Oke, bagian ke-9 yaitu operator display console. Operator display console ini merupakan kombinasi antara operator terminal dan SDC. Alat ini di samping sebagai pusat kegiatan scanning, juga dapat memanipulasi hasil gambaran sesuai yang kita kehendaki. Nah, bagian yang terakhir dari CT scan yaitu peralatan 3 dimensi software. Software ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran dari objek yang diinginkan berupa gambaran 3 dimensi. Prosedur CT scan. Setelah melakukan semua persiapan, pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur yang dilengkapi dengan bantal, sabuk, dan penahan kepala untuk menghindari tubuh bergerak selama prosedur berlangsung. Ruangan CT scan hanya digunakan untuk pasien. Dokter radiologi akan mengoperasikan mesin dari ruangan lain sambil memantau dan berkomunikasi dengan pasien melalui intercom yang tersambung di kedua ruangan. Selanjutnya, pasien akan dimasukkan ke dalam mesin CT scan yang berbentuk seperti kue donat. Mesin akan berputar saat citraan berlangsung. Setiap putaran akan menangkap gambar tubuh dalam bentuk potongan demi potongan. Kadang, dokter radiologi akan meminta pasien untuk menarik, menahan, dan membuang nafas saat prosedur dilakukan, guna untuk mendapatkan hasil gambar yang jelas. Selain itu, tempat tidur pasien juga mungkin akan digerakkan untuk mendapatkan gambar bagian tubuh tertentu. Tapi pasien tidak diperkenankan untuk bergerak selama proses tersebut karena dapat merusak hasil gambar. Saat prosedur, tidak ada rasa sakit yang muncul. Pasien mungkin hanya akan merasa tidak nyaman karena tidak dapat bergerak selama beberapa menit. Pasien juga dapat mendengar suara bising seperti berdetak, berdengung selama mesin berjalan. Pengambilan gambar dengan mesin CT scan umumnya hanya membutuhkan waktu beberapa detik hingga menit, tergantung pada bagian tubuh yang diperiksa. Namun, secara keseluruhan, dari persiapan hingga selesai, CT scan memerlukan waktu sekitar 30-60 menit. Dokter akan menjelaskan hasil CT scan setelah beberapa hari atau minggu usai prosedur dilakukan. Sesudah CT scan, umumnya pasien diperbolehkan pulang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa sesudah CT scan dilakukan. Namun, bagi pasien yang diberikan zat kontras, akan disarankan untuk menunggu di rumah sakit setidaknya 1 jam untuk mengantisipasi reaksi alergi. Dokter juga akan menyarankan pasien untuk banyak minum air putih agar ginjal lebih cepat membuang zat kontras melalui urin. Sementara bagi pasien yang diberikan obat penenang, tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan, disarankan untuk diantar oleh keluarga atau kerabat ketika akan pulang dari rumah sakit. Fisika pada CT scan dibagi menjadi 3, yaitu akuisisi data, pengolahan data, dan rekonstruksi citra, representasi citra, dan penyimpanan. 1. Akuisisi data. Akuisisi data berarti kumpulan hasil perhitungan transmisi sinar X setelah melalui tubuh pasien.
Sekali sinar X menembus pasien, berkah tersebut diterima oleh detektor khusus yang menghitung nilai transmisi atau nilai atenuasi. 2. Pengolahan data. Sebuah sinar sempit yang dihasilkan dari X-ray didapatkan dari perubahan posisi dari tabung X-ray. Sinar X-ray yang sudah dideteksi oleh detektor kemudian dikonversikan menjadi arus listrik dan ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal dalam suatu proses. 3. Rekonstruksi citra, representasi citra, dan penyimpanan. Setelah detektor mendapatkan perhitungan transmisi yang cukup, data dikirim ke komputer untuk proses selanjutnya. Komputer menggunakan teknik matematika khusus untuk merekonstruksi gambar CT scan pada beberapa tahap yang dinamakan rekonstruksi algoritma. Gambar CT scan disimpan dalam pita magnetik dan cakra magnetik. Di samping itu, ada efek samping penggunaan CT scan. Beberapa efek samping CT scan yang dapat terjadi. 1. Reaksi terhadap zat kontras. Efek samping dari penggunaan zat kontras pada CT scan yang sering ditemui ialah reaksi alergi ringan seperti ruam, gatal, bengkak-bengkak di kulit, batuk, pusing, kram, perut, sembelit, mual, dan muntah. Yang kedua, paparan radiasi yang berlebih.